Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi kali ini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Disimak baik-baik ya teman-teman. Apa sih keterampilan mengelola kelas itu? Yaitu suatu keterampilan guru untuk mengatur, menciptakan, dan memelihara lingkungan pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya jika terjadi hal-hal yang mengganggu agar pembelajaran dapat menyenangkan siswa dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Keterampilan mengelola kelas ini tentu saja memiliki tujuan yang terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar di berbagai macam kegiatan pembelajaran agar tercapai hasil yang baik. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat pembelajaran, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar, dan membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Baik teman-teman, selanjutnya ada prinsip-prinsip untuk mengelola keterampilan dasar kelas. Prinsip ini dalam menerapkan komponen keterampilan pengelolaan kelas ada beberapa prinsip teman-teman. Yang pertama yaitu kehangatan dan ketulusan oleh seorang guru terhadap pengajar di dalam kelas. Yang kedua ada tantangan. Jadi guru harus juga memberi tantangan kepada siswanya agar lebih bisa menilai siswanya. Yang ketiga ada bervariasi. Jadi guru ketika mengajar itu harus mempunyai variasi agar murid tidak gampang bosan. Terus yang selanjutnya ada, nah teman-teman, yang keempat ada keluasan. Keluasan itu adalah sikap sabar terhadap guru maupun murid ketika dalam proses pembelajaran. Terus yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif. Jadi ketika guru sedang mengajar harus lebih menekankan hal-hal yang pada dasarnya untuk menjadi hal positif untuk siswanya ke depannya. Oke, terakhir ada penanaman disiplin diri. Jadi ketika dalam proses pembelajaran pun guru harus tetap menanamkan sikap-sikap disiplin agar siswa dapat terus melakukan hal-hal positif sampai ke depannya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Dan berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, disilakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, sebelum kita masuk ke materi yang akan Bapak bahas, Bapak akan mulai dengan absensi terlebih dahulu. Absensi akan dimulai dari Ainun. Apakah hadir? Hadir Pak. Oke, Rabia hadir atau tidak? Hadir Pak. Oke, selanjutnya ada Aca. Hadir Pak. Di sini ada Elsa. Ada Laila Tulfikria. Rizky. Betul. Selanjutnya ada Ibrahim. Hadir Pak. Oke, Dava. Siap Bapak. Selanjutnya ada Aziza. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah semuanya hadir dan lengkap ya. Semoga. Alhamdulillah. Oke, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi keselamatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan jelaskan yaitu terkait wudhu, Bapak mau menanyakan dulu nih terkait materi sebelumnya yaitu tentang toharoh. Dari anak-anak semua ada yang mau ingin menjelaskan terkait materi toharoh? Izin jawab Bapak. Oke, silakan Aziza. Oke, kemarin Bapak ngejelasin bahwasannya tohara itu secara bahasa artinya bersuci. Bersuci itu baik dari kotoran yang lahir maupun dari kotoran yang batin yang berupa sifat ataupun perbuatan tercela. Jadi secara bahasa tohara adalah membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Gitu Bapak. Oke, tepuk tangan dulu buat Aziza. Selanjutnya karena kita sudah mempelajari tentang toharoh, maka selanjutnya kita akan menuju ke step selanjutnya yaitu terkait wudhu.
Wudhu ini adalah salah satu rangkaian setelah kita melakukan bersuci dan merupakan bagian dari taharah juga. Gitu, anak-anak. Oke, karena terkait materi hari ini ada terkait wudhu. Nah, Bapak ingin menanyakan kepada salah satu teman-teman atau anak-anak apa yang kalian tahu terkait wudhu. Ada yang mau ingin menjelaskan? Saya, Oke, silakan Ron ya. wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Oke, betul sekali dari Rodia bahwa wudhu ini adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Oke, hadas kecil. Jadi, kalau misalnya kita mau menghilangkan hadas besar, tidak dengan wudhu, tapi ada syarat selanjutnya. Itu. Nah, untuk wudhu ini ialah merupakan rangkaian dari apa? Ada yang tahu? Rangkaian bersolat. Nah, untuk sholat, betul sekali Aca. Sholat. Jadi kalau misalnya kita nggak wudhu, kita nggak bisa nih buat ngelaksanain sholat, gitu ya teman-teman. Oke, setiap segala bentuk hal itu ada rukunnya, ada rukun dan juga ada syaratnya. Nah, Bapak mau menanyakan kepada anak-anak semua apa yang kalian ketahui terkait rukunnya ini dan syaratnya daripada wudhu tersebut. Ada yang mau menjelaskan? Rukun. Saya Oke. mau jawab. Pak, menurut saya rukun ini ada 5. Yang pertama niat, kedua ada membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, sama yang terakhir tertib. Udah. Wah, mantap sekali nih dari Aca. Tapi menurut Bapak itu ada yang kurang. Sebab rukun ini tuh terdiri atas 6. Ya habis. Oke, ada 6 ya. Yang pertama yaitu ada niat. Terus yang kedua itu ada membasuh wajah. Yang ketiga ada membasuh tangan sampai siku ya. Tangan sampai siku. Yang keempat apa? Apa yang keempat? Mengusap sebagian kepala. Ya Allah. Lupa. Lupa, Pak. Bapak nggak lupa itu dengannya. Iya ini soalnya mau habis. Oh ini ada. Oke, makasih Lala. Nah, selanjutnya tadi kan ini udah 4 nih ya. Yang kelima tadi kata Aca adalah membasuh kedua kaki. Iya. Ya, ini sebenarnya sudah lumayan bagus terkait pemahaman wudhu. Cuman ada yang harus dilengkapi, yaitu apa? Tertib. Nah, benar sekali Elsa, yaitu ada tertib. Nah, tadi yang Aca nggak sebutin itu dari membasuh kedua kaki. Jadi harus ada membasuh kedua kakinya, karena itu merupakan rukun-rukun daripada apa? Rukun apa? Wudhu. Oke. Nah, selanjutnya paling tahap yang sangat harus diperhatikan yaitu terkait tertib. Karena kalau misalnya mau melakukan wudhu, kita harus sesuai sama step dan rangkaian dari awal, yaitu pertama ada niat, ada membasuh wajah, ada membasuh tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki dan tertib. Setelah itu baru bisa dikatakan wudhu itu sah. Karena kalau misalnya nggak tertib, jadi misalnya nih niat dulu, habis itu langsung membasuh tangan, nah itu nggak boleh, karena itu tidak berurutan dan tidak tertib namanya. Oke? Paham, Pak? Oke. Nah karena Bapak sudah menjelaskan terkait rukun, yaitu rukun-rukun wudhu. Nah di sini Bapak akan membagi beberapa kelompok. Tapi sebelum itu siapa? Baim ya? Baim? Baik, Pak. Baik, Pak. Bapak juga, Pak. Tidur masa. Kamu kenapa Baim? Begadang, Pak. Sebenarnya udah jam berapa? Jam 2. Aduh, teman-teman nggak boleh dilakukan seperti ini ya, karena
Kalau misalnya kita senantiasa bergadang, akan mengganggu aktivitas selanjutnya. Yang harusnya kita tidur di malam hari, malah kita fokus dengan main game ataupun hal-hal yang tidak terlalu penting, maka akan berefektivitas atau berefektif. Kalau misalnya nih, tuh Rafa, tadi udah ditegur masih ada ngantuk-ngantuk juga. Nah, kalau misalnya sering tidur di waktu malam tuh, bukan waktunya tidur tapi malah kita main dan sebagainya, itu akan berimbas atau berakibat teman-teman tuh akan udah capek di pagi harinya, malah tidur di kelas atau entah di mana itu tidur, kan tiba-tiba kalau misalnya lagi bawa motor terus tidur ketabrak gimana, kan bisa efeknya. Makanya jangan seperti itu ya, oke? Oke. Ini teman-teman atau anak-anak bapak, besok perhatiin nih, kalau misalnya Dava sama Baim masih ngantuk-ngantukan, komenin aja, oke? Boleh. Jangan tidur karena supaya dia senantiasa biar semangat, terus bisa jadi member juga sama anak-anak semua, maka saling perhatikan juga temannya, oke? Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1 kelompok untuk akhwat dan 1 kelompok lagi untuk ikhwan. Nah, mekanismenya seperti apa? Teman-teman akan menjelaskan terkait dan mempraktekkan terkait rukun wudu ini. Nanti akan Bapak lihat manakah yang harus sesuai dengan rukun-rukun wudunya ini. Sebelum itu, sebelum Bapak menjelaskan ataupun teman-teman maju ke depan, akan Bapak jelaskan dulu terkait bagaimana rukun wudu yang benar dan bagaimana tata caranya agar kalian bisa mempraktekkan di depan nanti. Oke? Oke. Nah, ada yang tahu terkait niat wudu? Saya. Oke, silakan ya Asla. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirafa'il hadatsil asghari fadlillahi ta'ala. Oke, bagus. Setelah kita wudhu secara hati dan sudah melafalkan, setelah itu kita membasuh wajah. Yang pasti udah ada airnya ya, kita udah nyalakan airnya. Saat ini minimal air. Nah ini air itu ditampung dengan seperti ini. Kalau misalnya kayak gini ntar kan nggak bisa. Nah setelah ini dibasuh. Basuh seperti apa? Basuh berarti ditumpahkan kan? Dan ini ke muka, kasih ke sela-selanya juga harus kena. Karena supaya nanti ya ada yang tertinggal gitu. Yang ketiga yaitu membasuh tangan sampai siku. Nah setelah airnya sudah diambil, nah ini ditumpahkan, dialirkan sampai siku, dibalikin lagi gitu. Sebanyak 3 kali boleh, 1 kali boleh. Kalau misalnya airnya cukup 3 kali, kalau misalnya airnya dirasa tidak cukup, maka buat 1 kali aja nggak apa-apa. Terus yang keempat, ada mengusap sebagian kepala. Nah, karena sebagian kepala ini banyak mazhabnya ya, jadi maksudnya perbedaannya banyak. Karena di sini mayoritasnya menggunakan mazhab Syafi'i, maka boleh sekibas aja, ataupun boleh airnya diambil, terus ditumpahkan sampai sini, terus dikembalikan lagi seperti itu. Jadi nanti bisa ada 2 metode atau 2 cara. Nah, yang kelima yaitu membasuh kedua kaki dari mata kaki. Mata kakinya itu yang kayak barisan pergelangan ini. Jadi airnya dialirkan dari atas ke bawah, terus dibalikan lagi ke atas. Nah, dan terakhir ditutup dengan tertib, yaitu dengan membaca doa setelah wudhu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala tawwabina waj'alni minal mukhlisin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke. Nah, itu insya Allah untuk rukunnya akan dikatakan sah. Oke? Seperti itu ya, nah teman-teman. Jadi nanti salah satu perwakilan dari ikhwan dan juga akhwat akan tampil di depan untuk mempraktekkan. Oke? Yang pertama akan diawali yaitu dari kelompok ikhwan dulu. Silahkan. Siapa? Saya Pak Abizar. Ayo maju. Oke, silahkan Abizar. Oke, yang pertama ada niat. Bagaimana niatnya Abizar? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala.
Oke, bagus. Untuk selanjutnya ada membasuh wajah. Nah tadi yang dijelaskan oleh Pak Adit, ketika kita membasuh wajah itu airnya ditaruh kayak gini teman-teman, lalu rambut kita jangan sampai kena airnya dulu. Jadi harus benar-benar buka gitu, karena konteksnya dibasuh, bukan hanya mengusap tapi dibasuh, agar semua yang wajah kita kena air teman-teman, gitu Pak. Oke, bagus sekali Abizar. Selanjutnya ada membasuh tangan sampai siku. Nah, untuk yang bagian membasuh tangan membasuh tangan sampai siku itu tadi Pak Adit ngejelasin bahwasannya kita harus menggulung teman-teman yang untuk bagian laki-laki dan akhwat tidak ada terkecualian. Jadi harus gulung tangan kita kalau ketika kita pakai baju panjang dari sikut, jadi airnya jatuh ke sikut, terus gitu teman-teman. Jadi airnya jatuhnya ke sini. Gitu ya teman-teman. Iya. Oke, bagus Abizar. Selanjutnya ada mengusap sebagian kepala. Nah tadi yang keempat yang dijelaskan oleh Pak Adit, mengusap bagian kepala ini banyak mazhabnya teman-teman. Jadi ada yang menjelaskan bahwasannya ketika bagian mengusap itu hanya sekenanya aja di bagian rambutnya, tapi ada juga menjelaskan bahwasannya sampai belakang juga gitu. Oke, bagus. Selanjutnya ada membasuh kedua kaki. Nah untuk membasuh kedua kaki, karena kita pakai sepatu teman-teman sekolah, kita membasuh dari mata kaki sampai ke atas ataupun dari atas sampai kaki. Jadi harusnya air mengucur ke atas baru ke bawah teman-teman, dibersihin dan sampai ke jari-jari kaki teman-teman, nggak boleh ada yang ketinggalan, semuanya harus rata terkena air, kalau tidak nggak bakal sah wudhunya. Oke. Selanjutnya ada yang tertib. Nah yang terakhir ada tertib teman-teman. Tertib ini yang dimaksud dengan tertib ini yaitu tertib urutan dari niat sampai yang terakhir teman-teman. Jadi nggak boleh ada yang dilangkahi tadi kata Pak Adit, nggak boleh misalkan dari tengah-tengah ke atas atau dari bawah ke atas, itu nggak boleh. Jadi harus tertib dari atas dari niat sampai tertib sesuai yang dijelaskan dari oleh Pak Adit gitu, gitu Pak. Oke. Ditutup dengan apa terakhir? Dengan doa. Nah, bagus banget tadi yang udah ditampilin atau dipraktekkan oleh Abizar. Nah, selanjutnya akan dipraktekkan oleh teman-teman akhwat. Ada yang mau dari teman-teman akhwat siapa? Satu. Iya. Oke, silakan Radia. Ya, Radia silakan. Yang pertama dari niat. Pertama itu ada niat wudhu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Selanjutnya ada membasuh wajah. Membasuh wajah itu airnya mengalir, lalu dibasuhkan ke muka. Iya. Seluruh muka ya. Iya. Satu muka aja, sampai tersisa. Oke. Harus Membasuh, kena. iya. Oke, bagus Radia. Selanjutnya ada membasuh tangan sampai siku. Oke, kan karena saya ini aurat, jadi basuh dari tangan, dari ujung tangan, siku, lalu kembali lagi ke atas. Iya. Dilakukan secara 3 kali. Oke, boleh 3 kali, boleh 1 kali ya. Iya, bagus Radia. Selanjutnya ada mengusap sebagian kepala. Nah, di sini kan mazhabnya beda-beda ya. Kalau misalnya seperti itu semuanya jadi sampai sebagian ataupun cuman sekenanya aja gitu. Kalau tadi kata Pak Adi. Nah, Ya. terus yang terakhir ada membasuh kedua kaki. Nah, membasuh kedua kaki itu dari tumit ya sini sampai ke kaki, mata kaki, semuanya kena ya. Sampai sela-sela jari juga semuanya harus kena air ya. Nah, selanjutnya ada tertib. Ya. Nah, kalau tertib ini dari awal niat sampai tertib itu harus berurutan, jangan kata Pak Adi jangan ya acak-acakan gitu dari niat langsung membasuh kaki kan nggak mungkin gitu. Iya. Nah, dari situ rukun-rukun wudhu yang harus dilakukan sebelum sholat. Oke, setelah itu ditutup dengan baca doa. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutaqabbilin wa ja'alni min ibadiyas shalihin. Oke, bagus banget. Oke, tepuk tangan dulu untuk Radia.
Tadi bagus banget dari teman-teman kalian sudah mempraktikkan daripada rukun wudhu. Bapak ingin menjelaskan lebih rinci lagi, yaitu bahwa seluruhnya ini harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan cuma pakai gitu dong, jangan ya. Jadi harus benar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar harus sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Karena kalau sampai tertinggal, terus airnya juga nggak mengalir, maka itu akan mengurangkan daripada tingkat keafdolan, yaitu syarat sahnya wudhu, gitu ya anak-anak. Terus, oke, karena materi yang Bapak sampaikan pada kali ini cukup sampai rukun aja. Jadi untuk minggu depan, Bapak ingin kalian itu sudah tahu atau sudah mencari tahu nih di Google ataupun di YouTube ataupun yang lainnya terkait syarat wudhu. Syarat wudhu, dan selanjutnya mungkin akan ditampilkan oleh teman-teman kelompok lagi seperti yang pada kali ini, dan akan Bapak beri nilai di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, Bapak. Oke, karena waktu sudah menginjak di angka jam 12 dan udah waktunya untuk istirahat, maka kita akhiri aja pertemuan pada kali ini dengan Bapak berharap semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk mempraktikkan di rumah ya untuk terkait wudhunya supaya keafdolan dari sholat kita juga terjaga. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulanglah, baik, bangun dulu. Ya, kamu biasaan ya, udah Bapak bilang jangan ikut dalam kelas. Lempar spidol, Pak. Ya, tutup, baik, baca doa. Doa kafaratul majlis, silakan. Ya, kalau tadi kamu tidur, kan kamu udah berdoa, sekarang kamu berdoa sendiri. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Bapak cukupkan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.